Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Jonas Baka dengan NIM H07 berakhiran 31. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas final individu Project Transformasi Digital. Nah, topik yang akan saya bahas kali ini yaitu materi yang saya ambil dari kelompok saya sebelumnya yang sudah saya kerjakan bersama, yaitu transformasi digital layanan kesehatan, analisis PLS SEM terhadap adopsi teknologi di Kota Makassar. Nah, penelitian ini sangat relevan mengingat di tahun 2026 ini digitalisasi itu bukan lagi sebuah tren, melainkan kebutuhan mendesak bagi sistem kesehatan nasional di negara kita. Nah, apa yang mendasari riset ini? Itu ada 3 masalah utama. Yang pertama, antrean fisik yang panjang. Pasien itu seringkali harus menunggu berjam-jam hanya untuk berkonsultasi 15 menit. Kedua, keterbatasan jangkauan. Itu banyak masyarakat di pinggiran Makassar sulit mengakses dokter spesialis. Dan yang ketiga, rekam medis yang tidak terintegrasi. Itu seringkali pasien harus membawa berkas fisik dari satu RS ke RS yang lain. Nah, yang berisiko data itu bisa hilang atau tidak akurat. Nah, inilah mengapa transformasi digital menjadi solusi yang harus segera dianalisis. Nah, kami melihat solusi dalam bentuk platform kesehatan masyarakat itu terintegrasi. Bayangkan sebuah aplikasi di mana Anda bisa berkonsultasi 24 jam tiap detik, itu melihat jadwal dokter secara real time, mengakses rekam medis digital yang aman. Nah, hingga mendapatkan obat yang langsung diantar ke rumah. Namun pertanyaannya adalah seberapa siap masyarakat kita, khususnya kaum muda, dan dalam mengadopsi teknologi ini. Nah, dalam riset kali ini kami menggunakan 4 variabel utama atau konstruk pertama, yaitu technological support atau dukungan. Nah, teknologi seberapa stabil aplikasinya. Yang kedua, service value. Nah, apakah datanya aman? Yang ketiga, teknologi adoption. Itu apakah layanannya praktis? Dan yang terakhir, behavioral intention. Apakah itu pengguna berniat menggunakannya atau terus-menerus dapat merekomendasikannya ke orang lain. Nah, sekarang kita masuk ke inti presentasi ini, yaitu analisis data menggunakan metode partial least squares atau PLS SM untuk membuktikan hubungan antar variabel tersebut. Data dikumpulkan pada Mei 2026 melalui Google Form. Kami mendapatkan 104 responden yang mayoritasnya itu adalah perempuan, sekitar 63%. Itu uniknya, responden ini didominasi oleh generasi
Z yang berusia 19 hingga 20 tahun di Makassar. Kelompok ini adalah digital native, artinya mereka sudah sangat akrab dengan teknologi umum, juga sangat kritis terhadap performa sebuah aplikasi. Nah, uji pertama adalah validitas konvergen melalui outer loading. Mayoritas indikator kami berada di atas ambang batas, yaitu 0,70, yang artinya itu sangat valid. Namun perhatikan variabel TA2 terkait pengiriman obat ke rumah. Itu nilainya hanya 0,678. Setelah kami analisis, ternyata responden mahasiswa 19 tahun sampai 20 tahun itu merasa fitur ini kurang relevan bagi mereka yang biasanya masih tinggal dengan orang tua atau masih lebih suka membeli obat di apotik terdekat secara langsung. Nah, ini menjadi catatan penting bagi model kelompok kami. Berikutnya, kami menguji reliabilitas komposit semua konstruk. Kami mendapatkan nilai di atas 0,70 dan nilai AV di atas 0,5. Itu membuktikan sebuah kuesioner yang kami susun itu sangat konsisten dengan handal. Setiap konstruk mampu menjelaskan lebih dari setengah variansi indikatornya. Singkatnya, instrumen penelitian kami sudah lolos uji kualitasnya. Ada temuan menarik pada uji validitas diskriminan menggunakan HTMT. Nah, HTMT rasio itu hubungan antara TS dan TA mencapai 0,947. Itu melewati batas ideal 0,85. Nah, apa artinya? Responden kami mempersepsikan dukungan yang baik. Otomatis berarti adopsi yang berhasil. Kedepannya itu redaksi pertanyaannya kuesioner perlu diperbaiki agar responden bisa membedakan kedua hal ini lebih spesifik. Sekarang kita lihat koefisien jalurnya. Pengaruh terkuat ada pada TS ke TA dengan nilai beta 0,472. Disusul pengaruh langsung TS ke niat perilaku BI itu sebesar 0,345. Namun perhatikan nilai TA ke BI itu yang sangat kecil, hanya mendapat 0,056. Secara keseluruhan model kami itu mampu menjelaskan 37,1% variasi niat perilaku masyarakat. Nah, dan masih ada 62,9% faktor lain seperti kepercayaan atau biaya yang belum masuk dalam model ini. Juga, mengapa teknologi adoption atau TA tidak menjadi mediator yang efektif? Dalam teori klasik, yang mengadopsi itu dulu baru berniat menggunakan secara rutin. Namun di Makassar, riset kami menunjukkan hal yang berbeda bagi mahasiswa di sini. Jika teknologi tersebut stabil dan jadwal dokternya itu akurat, mereka akan langsung berniat menggunakannya tanpa harus merasa mahir atau mengadopsi semua fiturnya terlebih dahulu. Mereka memprioritaskan fungsi utama daripada fitur-fitur tambahan lainnya, seperti pengiriman obat yang nilainya rendah tadi. Nah,
Sebagai kesimpulan, kunci utama transformasi digital kesehatan di Makassar adalah penguatan infrastruktur dan stabilitas aplikasi. Kami itu merekomendasikan penyedia layanan untuk fokus pada kualitas koneksi video call dan keakuratan data jadwal bagi pengembang aplikasi fitur pengiriman obat. Perlu sosialisasi lebih masif jika ingin menyasar Gen Z untuk kedepannya. Nah, demikian presentasi dari saya. Semoga hasil riset ini bermanfaat bagi pengembangan sistem informasi kesehatan di Indonesia, khususnya Indonesia bagian timur. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.